teman-teman. Ya, selamat datang di kelas hari ini. Ini pertemuan kita yang kedua kali ya. Sorry. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali, mungkin saya boleh lihat responnya dulu. Boleh ketik angka 1, biar saya tahu dulu nih yang baru pertama kali hadir di sesi hari ini ada berapa orang ya. Oh, lumayan banyak ya yang baru. Oke, baik. Mm-mm. Ya, nggak apa-apa. Sambil teman-teman merespon, jadi pertemuan kali kedua ini nggak apa-apa, teman-teman, karena pertemuan pertama kemarin kita bahas cara baca lebih ke pinyin, tapi baru sampai konsonan. Hari ini saya akan review sedikit, kemudian kita akan lanjutin ya. Jadi teman-teman juga tidak perlu khawatir. Setelah sesi ini, teman-teman akan dapat rekamannya, jadi bisa diulang lagi gitu ya. Oke, kita langsung saja ke bahan kita. 大家在家里复习了吗? Teman-teman sudah review di rumah? Sudah mengulang kembali di rumah? Sambil saya share dulu bahan kita ya. Eh, Minggu lalu kita sudah tahu selamat siang dalam bahasa Mandarin kah? Sudah sempat dibahas? Jadi teman-teman boleh sapa sesama kita di kolom chat maupun teman-teman boleh ketik gitu ya pakai Hanyu Pinyin dengan sebutan 中午好. Jadi 中午 itu adalah selamat siang. Saya lupa ya, minggu lalu kita ada bahas nggak? 中午 itu siang hari. 中午好 artinya selamat siang. Ini sudah menjelang siang ya, jadi kita langsung aja selamat siang. 我们可以说中午好. 中午 itu adalah siang hari. How-nya good. Kayak kita bahasa Inggris ada good afternoon, good evening, good morning. Nah, how-nya baik gitu ya. Jadi 中午好 artinya selamat siang. Jadi teman-teman kalau nanti minggu depan atau berikutnya di kelas Zoom, teman-teman boleh sapa dengan 中午好 gitu ya, artinya selamat siang. Oh, belum. Oke, baik. Kalau gitu silakan boleh dicatat. 中午 artinya siang hari. Hao itu baik. Nah, ketika mereka digabung, jadilah satu kosakata yang artinya selamat siang ya. 中午好. Hao, 大家中午好. Selamat siang teman-teman semua ya. Oke, sambil teman-teman mencatat atau screenshot, kita akan lihat ke eh, bahan kita ya. Teman-teman sudah sempat review di rumah, sudah didengar-dengar ulang rekamannya. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke pelajaran kita gitu ya. Nah, teman-teman boleh buka lagi basic pinyin kita. Kita review sebentar sebelum masuk ke bahan baru ya. Jadi, 大家可以看一下34页，34页，页 itu halaman, 34, 34. Jadi teman-teman boleh buka lagi ke halaman 34. Di mana minggu lalu kita sudah pelajari bunyi dari si konsonan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sorry, saya mau ralat sedikit ya. Jadi ini harusnya 23. Ada kesalahan. Ini harusnya 23 ya, teman-teman, tolong revisi ya. Jadi kita ada 23 konsonan, teman-teman boleh lihat. Dan kemarin kita sudah belajar cara baca. Nah, hari ini untuk mereviewnya, saya minta volunteer yang mau latihan baca boleh tunjuk tangan. Setelah ini selesai, kita akan lanjut ke vokal ya. Oke, bagi teman-teman yang mau volunteer boleh tunjuk tangan untuk sekalian bisa interaktif sama saya. Kira-kira saya bacanya ini udah benar belum ya? Jadi intinya fokusnya adalah kalau konsonan itu bacanya pendek, terus nada dari konsonan pertama sampai konsonan keempat misalnya ya baris pertama itu harus stabil gitu ya. Kuncinya seperti itu. Oke, bagi yang mau volunteer boleh tunjuk tangan sambil saya contohin dulu baris pertama ya. Jadi B bacanya P. Puo. B bacanya puo. P bacanya PH. Puo ada angin. Puo PH. M muo. Muo. F puo. Jadi nadanya selalu stabil dari puo, puo, muo, fuo.
Oke? Nah, baris berikutnya, eee, kita boleh, eee, nunjuk volunteer. Bagi teman-teman yang mau latihan baca boleh tunjuk tangan di, menu raise hand, boleh ya. Sambil kita review, saya sambil baca mungkin karena hari ini ada beberapa teman yang baru, sambil saya bacain dulu ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau latihan baca boleh tunjuk tangan ya. Kalau baris kedua, DTNL ya, DTNL bacanya gimana? Te, D baca T, te, te, T baca TH, te, ne, le ya, te, te, ne, le ya. Jadi selalu konsisten untuk nadanya ya. Oke, kemudian baris ketiga adalah ke, ke, he. Teman-teman lihat pokoknya yang dikotakin dari atas ke bawah itu adalah ada angin. Jadi teman-teman bisa merasakan ketika saya baca contoh K yang barusan saya baca bunyinya adalah KH. Ke gitu ya. Sedangkan G bunyinya K gitu ya. Sekali lagi ya. Ke, he. Nah, kemudian berikutnya JQX. JQX bunyinya apa? Teman-teman juga bisa lihat cara bacanya ada di bawah dari catatan kita. Ci, ci, si. Jadi dari J kan dibacanya cici gitu ya. Ci. Kemudian ke Q itu kita tambahin H gitu ya. Dari ci tambahin H jadi ci. Kemudian X-nya bunyinya si atau sisir. Kalau teman-teman misalnya, aduh lupa nih bunyinya seperti apa. Nah teman-teman bisa lihat di bawahnya, oh iya patokannya kita ingatnya sisir ya. Si, ci, ci, si. Kemudian teman-teman akan lihat pada kotak merah gitu ya, kotak merah di mana cara bacanya agak spesial. Agak spesial, lidahnya itu perlu diangkat, ditempelin di langit-langit, rahang atas. Bukan digulung ya, tapi diangkat gitu ya. Sehingga kalau teman-teman mau latihan itu boleh di depan cermin gitu ya. Di depan cermin, ZH bunyinya C, C, itu ZH. Kalau CH, teman-teman sudah ingat, oh iya yang dikotakin dari atas ke bawah ini ada angin ya patokannya. Berarti dari C, kita tambahin angin jadi C. Ya, berasa beda ya. Oke, terus habis itu SH, sh, lidahnya diangkat ya teman-teman ya, ditempelin di rahang atas. Sh, terus R bunyinya Z, Z gitu ya. Z, sh, sh, z. Nah, sedangkan kalau bagian bawah, oh tanpa H, teman-teman lihat ya. Z, C, sama S. Jadi karena tidak ada H, lidahnya biasa aja teman-teman. Tidak perlu diangkat. Sehingga pas baca, teman-teman pasti merasa bunyinya beda ya. Di mana Z bunyinya C, terus C, oh C itu masuk ke kotak sehingga ada angin. Jadi bacanya C, C, sedangkan S bunyinya S. Jadi ZH, CH, SH itu bunyinya sama ZCS itu sama. Cuma ketika kita baca kenapa berbeda? Karena bedanya adalah H yang tadi lidahnya diangkat ya. Jadi sekali lagi untuk Z, C sama S saya akan ulang. C, C, S gitu ya. Oke. Nah, kemudian konsonan dua lagi yang terakhir adalah Y sama W. Y bunyinya I, W bunyinya U. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, Laoshi, kok bunyinya vokal ya? Ya kan I sama U gitu. Nah, jadi sebenarnya ceritanya minggu lalu saya udah cerita bahwa aslinya tidak ada Y sama W sebenarnya ya. Jadi eh, apa namanya? Dia sebenarnya bunyinya I dan U. Cuman eh menurut ketentuan pinyin si I dan U begitu misalnya contoh bunyinya iya gitu ya. Itu dia nggak bisa I dan A dan membentuk
pinyin nggak bisa. Jadi si vokal itu nggak bisa berdiri sendiri di depan. Sehingga kalau bunyinya iya, kita akan tulisnya YA, contoh nada satu gitu ya. Begitu juga misalnya contoh di sini ada yang marga Wang, ada Xing Wang de Tongxue, ada teman-teman di sini yang mungkin punya marga, masih punya marga dan tahu marga Wang. Misal teman-teman bilang sama saya, "Lao Shi, marga saya Wang." Nah, kalau Wang itu sebenarnya dia bacanya UANG, tapi ditulisnya ya ditulisnya sorry, WANG, contoh nada 2. Ini sebenarnya dari UANG. Cuman ini nggak bisa berdiri sendiri sebagai pinyin, sehingga U-nya harus berubah jadi W. Sehingga kita tambahin juga Y dan W di sini untuk teman-teman paham bahwa, oh iya ternyata ada vokal si Y dan W. Tapi mereka sebenarnya adalah bunyinya dari Y adalah dari bunyi I, terus W adalah dari bunyi U. Gitu ya. Oke? Nah, berikutnya kita akan lanjut ke vokal ya. Jadi kita ada vokal. Teman-teman bisa lihat vokal kita ada 24 ya. Jadi 24个韵母. Teman-teman bisa lihat saya agak perbesar sedikit. Ya, bagi teman-teman yang pegang materi, kalau lebih nyaman di print, mendingan di print ya. Jadi teman-teman bisa catat atau mungkin yang buka di tab bisa langsung ditulis ya. Oke, kita lihat 24个韵母. Jadi kita ada 24 vokal. Ini adalah vokal tunggal yang saya kotakin. Kemudian kita ada vokal ganda di bawahnya ya. Tapi saya udah nggak pisahin, disatuin aja jadi satu. Nah, vokal ini ketika baca mirip kayak bahasa Indonesia ya, cuma ada satu yang berbeda. Nah, kita akan baca A, O, E, I, U, dan terakhirnya teman-teman lihat dia agak spesial, U, terus ada titik dua di atas, itu bacanya Y, jadi mulutnya teman-teman bisa lihat mulut saya ya. Posisi mulutnya tuh masih begitu. Kalau enggak bunyinya nggak keluar ya. Jadi dia sebenarnya antara I dan U. Jadi dia sebenarnya di tengah-tengah ini, cuman mulutnya harus dibulatin seperti itu. I. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan, teman-teman bisa ngomong dulu I full. I, ya bahasa Indonesia I. Kemudian sekarang mulutnya dibentuk seperti yang teman-teman lihat di layar. Tapi separuh ya. Kalau full itu jadi U. Nah, kalau ini full. Kalau I dan U, tengah-tengahnya adalah U. Jadi, apa ya kita bilang, dia di tengah-tengah. Sehingga bisa membentuk bunyi ini. U, gitu ya. Mulutnya harus seperti itu. Oke. eh saya ulang sekali lagi untuk vokal tunggal, nanti sama, saya akan kasih kesempatan teman-teman untuk latihan baca sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang lebih ke conversation ya, lebih ke huehua. Oke. A, O, E, I, U, Y. Dan sebagai catatan buat teman-teman, urutan vokal tunggal harus seperti ini, jangan diubah-ubah ya. A, O, E, I, U, Y itu harus urutannya. Nanti saya kasih tahu kenapa harus sesuai urutan, tidak boleh bolak-balik karena itu nanti menjadi aturan kita memberikan tanda nada. Teman-teman lihat, oh pinyin itu kelihatannya kalau orang yang misalnya dia observasi gitu ya, kayaknya pinyin itu nadanya selalu taruh di atas vokal, benar nggak? Teman-teman perhatiin ya. Oh iya benar ya, ternyata si nada itu selalu taruh di atas vokal, huruf vokal. Nah, terus kalau vokalnya banyak, kita taruhnya di mana? Nah, ketika vokalnya lebih dari satu, aturannya urutan ini gitu. Jadi misalnya contoh teman-teman lihat kita ambil yang terdekat ya vokalnya misalnya ada tiao di sini teman-teman. Sorry, di bawah. Kelihatan nggak? Tiao. Saya lingkari ya biar kelihatan. D I A O. Ini bacanya tiao. D bunyinya te. I A O nanti kita mau belajar. I A O bunyinya yao gitu ya. Nah, ketika teman-teman
Misal, oh langsung saya udah bisa tulis nih D, I, A, O, tapi tanda nadanya ditaruh di mana ya? Karena urutan vokal tunggal si A paling depan, maka si tanda nada ditaruhlah di A. Ya, misalnya nada 4, tiao, sheng tiao de tiao, gitu fungsinya. Ya, nanti ketika belajar nada akan saya jelasin lebih detail karena ada beberapa aturan. Yang penting sekarang teman-teman paham bahwa urutan vokal tunggal jangan diubah-ubah ya. Jadi A, O, E, I, U, I. Nah, terus berikutnya kita akan ke bawah, kita lihat I, A, Wei. Jadi UI bacanya Wei. Terus Au, AO bacanya AU. Tapi tulisannya AO ya. Jadi bahasa Mandarin Pinyin ketika teman-teman merasa contoh apa ya? Hao. Nah, tadi ada contoh saya kasih kosakata hao. Teman-teman yang belum belajar Pinyin pasti tergoda banget. Hao itu berarti HAU gitu. Ada yang pengalaman? Ada yang pengalaman nggak? Misalnya, Laoshi, sebelum saya belajar Hanyu Pinyin, terus saya pas belajar bahasa Mandarin disuruh tulis Pinyin, Hao, saya tulisnya HAU. Ada pengalaman kah? Teman-teman boleh chat di kolom chat ya, nggak apa-apa, kita sambil interaktif, jadi saya paham. Oh, teman-teman pernah ngalamin apa, pernah punya pengalaman apa ya. Nah, kalau misalnya, eh, apa namanya, pernah, nah maka saya mau kasih tahu bahwa bahasa Mandarin itu nggak bakal ada pinyin yang kayak gini. Dia pasti HAO gitu ya. Misalnya contoh nada 3, HAO. Jadi adanya AO, tapi dibacanya itu AU gitu. Au gitu ya. Oke. Oh nggak pernah Meo. Wah hebat loh ya. Berarti apa namanya? Di sini udah punya basic yang bagus gitu ya. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa. Kita lanjut berikutnya. O O, O, U gitu ya bacanya O. Kalau ini mirip kayak bahasa Indonesia. Kita lanjut lagi. IU bacanya IO. Teman-teman bisa lihat saya ada kasih tambahan catatan di bawah bahwa IU bacanya ada selipin O di tengah-tengah ya. Jadi bacanya IO, IO. Oke, sedangkan IE sama. IE, IE. Kalau U sama mulutnya ya. Yue. Kemudian sampingnya lagi er, er. Sampingnya lagi an. Kemudian en, en, in, in, wen, u dan n ketika baca itu antara u dan n itu ada e. Wen. Jadi supaya benar-benar tepat sesuai bunyi pelafalannya. Wen. Kalau i dan n, in, i, n, in. Kemudian ang, ang ya, ang. 再来是 di bawahnya eng, eng. Sedangkan ing, ing, ing sama ONG. ONG itu O-nya bunyinya U. Ung, ung. Ya, selainnya mirip sama bahasa Indonesia kita. Yang saya kasih catatan itu yang ada tambah-tambahannya yang tadi saya jelasin ya. Sekarang sekali lagi ya, sebelum kita latihan baca satu-satu. Untuk fitur tunjuk tangannya bisa kan ya? Teman-teman sudah coba fitur tunjuk tangannya bisa? Oke, nanti bagi teman-teman yang mau latihan baca, boleh silakan tunjuk tangan ya. Oke, kita ulang. Teman-teman boleh dengerin dulu. Oh, ini ya cara pelafalannya. Oke ya. A, O, E, I, U, Y, I, A, W, Ao, O, U, Y, Yue, Er, An, En, In, Wen, Yun, Ang, Eng, Ing, Ung. Oke? Ya, sekarang kita akan latihan bagi teman-teman yang mau latihan baca.
boleh tunjuk tangan ya, nanti saya unmute. Oke, ada Liana. Liana ya, oke. Ni hao. Liana ni hao. Sudah saya unmute, apakah bisa? Oh, Ya, suaranya belum begitu kedengaran. Ya, ni hao. Ni hao itu jawabnya sama. Liana boleh jawab saya ni hao. 你 Halo 好，artinya ya. Ni hao. 哦，你好， Ya, suaranya boleh lebih kencang ya. Nah, kita akan baca, boleh bacain vokal tunggal ya. Jadi baris pertama ya dari A, O, E, I, U, Y. Silakan Liana. I, 啊 sa- 哦一五 V Oke, sudah bagus, tapi jangan terlalu cepat. Jadi supaya memberikan apa jeda, otak kita juga 五 bisa mendengarkan suaranya gitu ya. Jadi boleh sekali lagi agak pelan, dipenggal, diputus. A, O, E, I, U, 五 Y. Boleh sekali lagi, Liana? Like I, R, san. 啊哦一五 V Y-nya saya dengarnya agak wi, y. Coba sekali lagi. 玉 Nah, ya sudah bagus ya. Sisi Liana, sisi nih, 再见. 就这样。Ya, saya mute kembali. Kita lanjut berikutnya ada Ilham. Oke, ni hao. Ya, ni hao. 您好，老师。Oke, baik kita akan baca baris kedua ya. I, A, dan seterusnya. Silakan Ilham. I, R, san. I A W Mhm. O O Wah, hebat, bagus nih. Nadanya juga stabil ya dari depan sampai belakang. Sisi Ilham, sudah bagus. Sisi, 谢谢老师，Tien, Bukaci. 再见。Kita lanjut berikutnya Audi ya, Audi. Ni hao. 你好，老师。Eh, kita akan baca baris ketiga ya, Audi ya. Like, kita mulai. I, R, san. 一一二三 Oke, baik. Yang tiga di depan mungkin boleh sekali lagi. IU bacanya. 一 Bukan I, tapi IU bacanya ini. Yo. U IU bacanya yo. Oke, lanjut. IE. I Bukan I, tapi IE. Jadi E-nya bunyi gitu ya. IE. Y Oke, terus I sama E. Y Kalau Y yang ketiga ya sekarang ya. Kalau yang ketiga, kan ada U titik dua di atas. Jadi bunyinya I sama E. Ye. Y Jadi di belakang tuh harus kedengaran ya. Memang bunyinya seperti itu. Oke, lanjut yang keempat. 二 Oke. Terus sampingnya lagi. 安 Oke. Boleh sekali lagi dari depan. Yo. Habis itu ye. Habis itu ye. Ya, jadi E-nya harus kedengaran. Silakan 1, 2, 3. U Oke. Y Y 二 安，Wah, hebat ya. Sudah bagus. Sisi Audi. 谢谢老师。再见. Bukaci. Oke, kita lanjut berikutnya ada Priscilia. Oke, Priscilia nih, hao. Oke, nih 你 hao. 好，老师。Hai, nih hao. Kita akan baca baris keempat ya. Oke, silakan. Priscil. I, san. 恩因wen yun ang Oh, jangan turun. Ang. ang Oh, itu turun. Sorry. Ang. ang Tetap stabil ya, segini. Boleh dibantu dengan tangan. Nah, sedikit tadi yang ketiga itu bunyinya kalau lihat di sini berarti wen. wen
Iya, yes. Wen. Wen. Nah, boleh sekali lagi dari en, in, wen, in. Yang keempat ya, mulutnya harus dibentuk gitu ya. In, Yun. habis itu ang. Boleh sekali lagi, Prisil? I, er, san. En. In. Wen. Yun. Ang. Wah, 谢谢, sudah bagus ya. 再见, Prisil. Oke, sudah bagus ya. Saya mute kembali. Kita lanjut. Berikutnya, baris terakhir. Oke, ada Mela. Ni hao. Saya unmute ya. 你好，老师。Ni hao. Kita akan baca baris terakhir. Ada 3, silakan. 安，一，乌。Wah, sudah bagus. Boleh tambah 2 lagi? 2 lagi yang ini. Yang ini dan yang ini. Boleh, silakan. Yang saya lingkari. 欧，安， Angnya benar, kalau ini belum. Jadi, y sama n bunyinya yun. 云， Ya, yun. 云， Nah, yun, ya, yun, yun. Boleh sekali lagi. 云。Ya, yun, 谢谢 Mela. 再见. Sudah bagus. 谢谢老师。Bukaci. Saya mute kembali ya. Oke, ternyata bagus banget ya. Cepat banget teman-teman ya. Thanks ya, bentar ya. Kita lanjut lagi. Jadi untuk vokal teman-teman, yang penting teman-teman tahu, oh ini cara bacanya gitu ya. Oke, sebelum mute ya tadi ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ada tambahan di bawahnya. 16 buah yang bunyinya itu harus dibaca langsung, dibaca gitu ya. Jadi jadi satu kesatuan, makanya mereka tidak dipisah. Nah, ini kita akan lanjut pembahasan ini sama nada di pertemuan berikutnya. Sekarang teman-teman boleh scroll ke atas. Bahan kita akan masuk ke percakapan basic di mana kita akan lihat cara untuk menanyakan nama, terus tempat tinggal gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Teman-teman boleh buka halaman 3. 大家可以看一下第3页 halaman 3. Halaman ketiga ya. Oke. Sebelum saya ke halaman 3, boleh diulang? Maksudnya gimana? Bu Sari, Bu Sari, Sari ya. Diulang yang tadi ya. Kamu baru masuk kah? Kalau baru masuk, mungkin mohon maaf, nanti boleh dengar ulang dari rekaman ya. Ha-ha. Tapi kalau memang, maksudnya tadi saya dengarnya kurang jelas atau kurang paham yang mana, mungkin saya ngulang ya, supaya kita bisa lanjut bahan. Kalau baru masuk, saya mohon maaf, bisa dengar dari rekaman ya. Oke ya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin tadi ada pertanyaan yang belum kejawab. Laoshi supaya cepat bisa bahasa Mandarin mungkin ya. Gimana ya? Ada yang bantu jawab ya. Sisi Fareru katanya konsisten, terus Erwita katanya belajar terus. Iya benar, harus konsisten dan belajar terus ya. Ha-ah, memang harus konsisten ya. Jadi biar cepat bisa, tidak ada cara lain ya. Memang terus diulang sama setiap kali saya kasih teknikal, teman-teman praktekin. Contoh, oh caranya untuk pelafalan ini nadanya, lidahnya gimana dan semacamnya, itu teman-teman perlu praktekin. Sama bacanya yang tadi loh, konsisten. Supaya nada pronunciation-nya bagus. Jadi jujur ini memang saya sekalian basic fondasi pelafalannya biar bagus. Jadi teman-teman begitu dari sini bagus, kedepannya untuk conversation itu akan bagus gitu pelafalannya. Enggak, nanti mundur lagi, latihan lagi atau belajar lagi pelafalan ya. Oke, eh kita akan lihat pelajaran pertama kita adalah 自我介绍. Teman-teman bisa lihat, sorry, saya turunin ya biar nggak ketutup. Jadi, 我们的第一课是自我介绍. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah
belajar ya, karena ini masih yang basic, tapi menurut saya penting. Kalau misalnya teman-teman nanti bekerja, kan perlu nanya nama orang, terus kamu juga ditanya dan bisa menjawab ya. Oke, 自我介绍, saya akan bacain. Nah, teman-teman nanti sama, kita akan buka kesempatan, teman-teman boleh tunjuk tangan ya. Oke, 自我介绍，我们来学习自我介绍。我们来学习自我介绍。你叫什么名字？你叫什么名字？你叫什么名字？您贵姓？您贵姓？您贵姓？您怎么称呼？您怎么称呼？Kalau cara jawabnya di bawah. 我叫. Jadi kalau tadi, 你叫什么名字? Mungkin teman-teman bisa lihat, oh iya artinya ini ya, gitu ya. 你叫什么名字? 我叫, misalnya 我叫 Tina. Atau tadi ada teman-teman kita, 我叫 Erwita, contoh. Ya, kalau teman-teman misalnya merasa, terus saya nggak punya marga, contoh. Ya sudah langsung nama, nggak apa-apa ya. Terus, kalau yang kedua, 我姓. Saya bermarga. Misalnya kayak marga saya punya marga. Saya bisa bilang, 我姓蔡. 我姓什么什么 ya. Jadi teman-teman juga boleh tanya, 老师, katanya marga saya ini. Nah, kadang-kadang kita mungkin di lingkungan keluarga kita gitu ya, apa, ada yang bahasanya bahasa daerah. Jadi ketika marga itu diucapin dalam bahasa daerah, sehingga tidak tahu bahasa Mandarinnya. Nah, mungkin saya bisa bantu dengan teman-teman misalnya punya tulisannya gitu ya. Itu mungkin saya bisa bantu. Kenapa tulisannya, Laoshi? Karena logat daerah kayak contoh kita ada Hokkien, ada Ke, ada lagi Teochew. Itu kan beda-beda ya. Saya takutnya nggak bisa tebak. Tapi begitu ada huruf Mandarinnya, itu bakal tepat. Sehingga saya bisa kasih tahu, oh ini loh spellingan yang benar di bahasa Mandarin beserta pinyin gitu ya. Oke, itu teman-teman boleh ketik, oh loh nama saya tuh katanya ada huruf ininya, terus bacanya ini gitu ya. Marga saya gitu ya. Nah, itu saya bisa bantu ya. Oke, kemudian Nina. Nah, kita akan belajar juga ketika kita ditanya orang, kita menjawab, terus kan kita perlu tanya balik, benar gak? Supaya terjadi namanya percakapan atau interaksi. Nah, maka teman-teman bisa tanya, Nina. Jadi Nina itu mungkin bisa kita bilang pamungkas gitu ya. Ketika kita tidak mengulang pertanyaan sebelumnya, maka kita maksudnya kita adalah kamu bagaimana? Misalnya kalau tadi konteksnya ditanya nama, kita jawab, kita tanya balik, berarti nanya balik ke dia tuh nama dia siapa gitu ya. Oke, kemudian kita akan lihat eh untuk menanyakan tempat tinggal ya. Jadi bagian pertama selain menanyakan nama, terus kita bisa jawab, kita akan juga bisa menanyakan tempat tinggal. Ya, saya berharap teman-teman bisa tunjuk tangan, kita bisa interaktif sehingga apa namanya akan banyak sekali variasi-variasi karena tinggalnya pasti beda-beda gitu ya. Oke, 你住哪儿?你家住哪儿?你家住哪儿?我家住在阿兰苏特拉。我家住在阿兰苏特拉。你住哪儿? Tadi ada 你家住哪儿? Terus yang di bawah lagi 你住哪儿? Nah, bedanya apa teman-teman lihat ya? Oh, 家 rumah. Jadi boleh ya Laoshi ya. Kalau kita cuma bilangnya 你住哪儿? Boleh banget ya. Jadi kalau Laoshi saya pengennya yang pakai 家, boleh nggak? Boleh aja, nggak mengubah arti. Jadi artinya sama. Artinya kamu tinggal di mana atau rumah kamu tinggal di mana gitu ya. 你住哪儿?你家住哪儿? Cuman kalau 你住哪儿, kamu tinggal di mana itu gini, contoh dia pakainya lebih umum. Contohnya gini ya, teman-teman misalnya nanti bekerja, terus ketemulah teman yang dari luar kota. Teman-teman tahu dia bukan orang, misalnya orang Jakarta gitu ya, dia bukan orang Jakarta. Nah, ketika kita ketemu dia, ketemu kamu ya di sini ya. Nah, itu pastinya teman-teman nggak tanya dong, 你家住哪儿? Enggak, tapi teman-teman nanya, 你住哪儿? Karena kita tahu dia bukan orang Jakarta, dia ke sini mungkin lagi ada kerjaan. Berarti kita tanya, kamu tinggal di mana? Biasanya dia akan jawab, oh, 我住在 Santika 酒店. Misalnya, saya tinggal di Hotel Santika. Ya, mungkin dia datang untuk dinas. 你住哪儿? Kamu tinggal di mana?
Nah, jadi teman-teman tahu, oh ternyata ni cunar bisa konteksnya dipakai lagi seperti itu ya. Bisa ya. Kalau yang sekarang konteksnya kita tanya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal saya kasih beberapa variasi di mana teman-teman bisa, oh jadi boleh juga yang ngomongnya begitu aja ya tanpa cia, boleh ya. Oke, kita lanjut. 我住 Tanah Abang ya. Ini apa namanya saya bikin karena ada sesi sebelumnya murid-muridnya ada yang tinggal di Alam Sutra, ada yang tinggalnya di Tanah Abang ya. Jadi saya langsung ngambil aja. Oke, 我住 Tanah Abang. 我住在 Tanah Abang, boleh nggak pakai 在, yang artinya di gitu ya. Boleh banget ya. 我住 Tanah Abang, 我住在 Tanah Abang. Terus berikutnya 我住在雅加达南区. Ada juga teman-teman yang dia ngomongnya saya tinggal di Jakarta Selatan. Jadi tidak spesifik. Boleh nggak? Boleh. Tinggal kita translate. 我住在, saya tinggal. 住 itu artinya tinggal. Teman-teman lihat pinginnya ada ZH, benar nggak? Sehingga bacanya lidahnya diangkat. 住, terus nada 4. 住,我住在雅加达. 雅加达 itu Jakarta. 南区 sebentar. 南区itu adalah daerah selatan. Nan ini selatan. Cu itu adalah daerah. Gitu ya. Silakan di screenshot dulu. Sorry, saya nggak tahu saya ke mute. Oke, kalau Jakarta Pusat berarti sama teman-teman. Pusat itu adalah pusat itu tengah ya. Jadi Cu. Oke. Nah, terus tambahin Yajata. Jadi Yajata Cu Jakarta Pusat. Boleh nggak kalau si Cu daerah gitu ya, area, kita ganti dengan Pu. Bagian. Ini kalau ditranslate di bahasa Mandarin adalah bagian. Part. Sehingga, saya boleh bilang nggak? Ya, jata, jung, pu. Boleh. 中区、中部都可以, boleh ya. Jadi apa namanya teman-teman boleh misalnya saya lebih pengen pakai 中区, boleh nggak pakai 中部? Boleh, bagian tengah gitu ya. 中部, pu ini artinya tengah, boleh. Ya, begitu juga 南区, 南部 boleh, boleh. Ya, 加达南部 gitu. Kita lanjut. Teman-teman mungkin ada pertanyaan di bawah ya sebelum saya lanjut ke menanyakan daerah asal. Tadi Jakarta Pusat. Oke. Kemudian ini dari Sieni ya. Udah kejawab ya Jakarta Pusat. Kemudian Ilham, Jawa Timur. Jawa Timur iya udah dibantu jawab sama Fareru ya. Tung Jawa, tung itu timur. Tung Jawa. Jawa ini translatean dari Jawa. Tung itu adalah timur. Jawa Timur. Gitu ya. Kalau Jakarta Barat sama teman-teman mau pakai format ini tinggal si tengahnya diganti gitu ya. Jadi Liana ya. Liana kalau Jakarta Barat bisa diganti ini jadi si artinya barat. Jadi ya jata si cu boleh? Boleh. Kalau Fareru dia taruh si di depan boleh juga. Si ya jata boleh. Nah, kalau lengkap ya jata si cu Jakarta daerah barat gitu ya. Kalau untuk Depok Tepuo. Nah, teman-teman sebenarnya nanti nama-nama kota tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa lihat ke sini. Nah, karena teman-teman udah mulai banyak bertanya kan dari berbagai daerah ya. Nah, kita sudah siapin di sini. Nih, nama kota di Indonesia, halaman 36. Silakan dilihat. Kalau ternyata belum ada, minggu depan teman-teman boleh tanyain. Oh, kalau saya berasal dari mana dan belum ada nih di sini. Nah, maka silakan bertanya ya. Sebelum itu teman-teman boleh cek daerah saya apa ya? Ada nggak ya di halaman dari 36
sampai kita lihat ya. Ada berapa nih? Cukup banyak. Oke, sampai halaman 42 ya. Jadi silakan boleh dicek. Oh, daerah asal saya ada nggak ya di list ini? Kalau tidak ada, silakan boleh bertanya ya. Sambil kita lanjut dulu bahan kita. Oke. Jadi kadang-kadang teman-teman bisa ketemuin, kok namanya itu mirip-mirip ya, mirip-mirip sama bunyi bahasa Indonesia. Iya, karena itu ditranslate-nya berdasarkan bunyi si bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang jauh banget. Nah, jauh banget itu biasanya mereka sudah punya nama sejak apa ya, sejak maksudnya bahasa Mandarin pertama kali dikenal di Indonesia gitu loh. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu yang di translate-nya itu jauh banget sama bunyi aslinya. Ada contoh kayak Jogja. Ada orang Jogja di sini. Yogyakarta itu Zhizhe. Jauh banget ya Yogyakarta, tapi kok bahasa Mandarinnya namanya Zhizhe. Iya, karena memang apa ya, ya mungkin ada orang waktu itu langsung kasih dia nama itu sehingga kok jauh banget sama bahasa Indonesianya ya. Ada orang Jogja di sini. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya sambil kalau lagi santai, oh saya dari mana ya? Coba saya cek gitu ya. Tadi Yogyakarta yang tadi saya bahas ada ya. Silakan ya. Depok itu juga translatean. Tadi pertanyaan siapa ya? Nah, saya balik dulu ke bahan kita. Jadi modulnya ada nama kota. Silakan teman-teman cek dan lihat ya. Oke, sebentar. Yuk. Tadi ada Depok ya. Oke, ini sudah kejawab semua Jawa Timur. Untuk modulnya dapatnya dari apa namanya Pancang, dari ketua kelas di grup WA. Ini dari Eldat. Ya, untuk modulnya nanti bisa dapetin di grup ya. Kemudian garis ini dari sari, lalu tanda atau garis yang di atas huruf itu menunjukkan tingkatan nada. Ya, menunjukkan tanda nada. Ya, tanda nada. Jadi nanti kita akan belajar ada 4 nada. Tapi hari ini saya belum masukin nada dulu gitu ya. Kita variasi gitu ya ke kosakata, terus percakapan. Habis itu nanti pertemuan berikutnya saya akan masukin nada. Jadi pelan-pelan ya. Hari ini belajar dulu yang vokal. Minggu lalu yang konsonan gitu ya. Oke, tadi Depok sudah ya. Pertanyaan siapa tadi Depok ya? Oh, Salwa ya, Depok. Terus ada Sari, Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara doang, eh, apa namanya? Pei itu utara, utara ya, Pei. Nah, terus Sumatera itu ditranslate Sumentala. Sumentala, Pei, Sumentala. Ini translatean ya. Kalau misalnya Sumatera Utaranya Medan, nah Medan itu ada namanya Mienlan. Ada orang Medan di sini? Mienlan itu Medan ya. Jadi tergantung teman-teman mau bilang saya dari Sumatera Utara atau saya dari Medan. Contoh ya, misalnya pas banget kotanya kota Medan, silakan dipakai. misalnya 我住在 Mienlan, saya tinggal di Medan atau saya tinggal di Sumatera Utara. Berarti 我住在北苏门答腊. Ini Sumatera. Kalau P-nya artinya utara. Oke, ini semua sudah kejawab. Oke, baik. Ya, oh Rama, Majalaya. Majalaya kayaknya belum pernah ya. Saya juga baru pertama kali dengar. Daerah mana ya? Ini sudah, saya boleh hapus. Jadi kalau Majalaya karena baru, jadi teman-teman bagi misalnya teman-teman merasa, aduh Laoshi, ternyata kota saya juga tidak ada sebutan bahasa Mandarinnya secara baku. Baku itu gini, memang diakui secara internasional. Contoh, kota-kota besar kita itu ketika kita nyebut Yajata, orang China itu tahu, oh Yajata itu Jakarta. Terus misalnya Pulau Bali, Bali tahu, orang China langsung tahu, oh itu Pulau Bali. Jadi memang ada apa ya kita bilang secara umum itu sudah terkenal. Tapi kalau daerah-daerah yang memang belum gitu ya, itu teman-teman mungkin bertanya-tanya, boleh nggak Laoshi? Saya ngomongnya bahasa Indonesianya aja. Misalnya, 我住在 Majalaya, boleh nggak? Boleh. Tidak perlu dipaksain, aduh ini jadi bahasa Mandarinnya apa? Nggak perlu. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang,
apa namanya? Saya mau dong ditranslate. Ya udah, kita translate dengan bunyi yang ada di bahasa Mandarin. Contohnya majalaya gitu ya. Jadi boleh majalaya. Jadi 4 apa sesuai dia pinginnya kayak gitu ya. Sebentar saya tulisin ya. Ini sudah penuh. Saya hapus dulu kalau teman-teman sudah screenshot. Jadi boleh misalnya majalaya ya juga boleh majalaya. Ya, karena bahasa Mandarin itu nggak ada JA, nggak ada. Jadi kita adanya cia. Nah, tapi saya ambil cia. Jadi kadang-kadang kayak dulu saya di stasiun TV, kita bikin nama kota itu ditransfer berdasarkan bunyi dari kota itu ya. Oke, ya ini Rama ya. Majalaya di mana ya? Gitu. Zai itu artinya di. Zai, yang ini ya. Zai, tadi ada A nih. Zai itu adalah di. Di rumah, di Alam Sutra, di Jakarta ya, di preposisi. Oh, masuknya ke Badung ya. Oke, baik-baik. Ya, jadi saya jadi kenal juga ada nama kota seperti itu ya, Sisirama. Oke, kita lanjut dulu. Ini sudah kejawab semua. Eh, nah, sedangkan di bawahnya kita akan bahas tentang daerah asal ya. Daerah asal di mana teman-teman akan bertanya, kalau saya mau tanya dia asalnya mana, maka saya tanya gimana? Nah, ini, 你是哪里人? 你是哪里人? 你 itu kamu, 是 adalah, terus 哪里 mana, 人 orang, gitu ya. 你是哪里人? Kamu adalah orang mana? Nah, terus misalnya contoh ya, saya adalah orang Jakarta, maka jawabnya 我是雅加达人. Terus tadi ada Jawa, misalnya saya adalah orang Jawa, 我是爪哇人. 我是爪哇人, orang Jawa. Terus misalnya saya orang Bali, 我是巴黎人, saya adalah orang Bali. Sh-nya harus kayak sh ini seperti M is R-nya bahasa Inggris ya. Jadi 我是爪哇人,我是 misalnya tadi 巴黎人, orang Bali gitu ya. Oke, tadi pertanyaan berikutnya dari siapa ya? Sari. Oh, percakapan di Tanah Abang kenapa tidak ada cai? Wocu. Iya, jadi kenapa saya kasih variasi yang atas begini, yang bawah begini, karena dua-duanya boleh. Jadi misalnya contoh gini, saya tinggal di Alam Sutra. Wocu zai Alam Sutra. Boleh nggak, Lao Shi? Boleh. Berarti lengkap tuh. Tapi kalau misalnya Lao Shi, saya nggak ngomong cai, saya langsung wocu Alam Sutra. Boleh nggak? Boleh juga tanpa cai. Ada beberapa versi, terutama kan eh, bahasa Mandarin kalau formal lengkap ya. 我住在 Tanah Abang, 我住在 Alam Sutra, itu formal. Tapi sekarang juga anak mudanya ngomongnya yang penting paham, tapi tidak menyalahi grammar, masih oke. Misal, 我住 Tanah Abang, 你住哪? 我住 Alam Sutra, tanpa cai juga boleh. Makanya kenapa saya kasih dua variasi gitu ya. Kemudian orang Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan itu adalah Kalimantan. Nah, Kalimantan ya, Kalimantan. Nah, Barat itu adalah si Kalimantan. Ren, ini DAN ya, teman-teman ya. Kalimantan itu Kalimantan. Si adalah barat. Oke. Si Kalimantan tambahin ren orang. Orang Kalimantan Barat. Ya. Kalau Batam Patan. Eh, Patan ren orang Batam. Patan itu Batam. Berasa nggak? Oh, ternyata di translate-nya itu mirip-mirip gitu ya. Iya, betul ya. Jadi ada Febriana orang Batam. Silakan ya sambil dicek lagi nama-nama kota kita di halaman yang tadi saya tunjukin ya. Kalau Banten itu Wanten, Wanteng, Banten.
tinggal tambahin ren, orang ya. Oke. Ini sampai sini dulu sebelum saya ke atas. Coba ya. Pertanyaan tadi dari Hesmi, orang Banten sudah saya jawab ya. Banten tinggal kamu tambahin ren ya, orang Banten. Kalau Banten saja Wanteng. Dari Nia, Laoshi gimana tipsnya mengingat nada di setiap, oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Memang belum masuk nada, terus Nia sudah tanya, nggak apa-apa. Jadi nada di setiap bahasa Mandarin itu bukan dihafalin. Kalau teman-teman berusaha menghafalin, saya yakin kosakata ke-20 pasti frustasi. Ada yang pernah hafalin, mencoba menghafalin? Tapi nanti udah kosakatanya banyak banget langsung bingung. Aduh, ternyata bukan. Jadi cara menguasai nada di bahasa Mandarin itu bukan dihafalin caranya. Yang pertama adalah mengenal dulu kosakata. Jadi Nia misalnya contoh, oh ni itu kamu, bacanya nada 3. Ini nada 3, kita belum masuk nada ya, nggak apa-apa. Ni, oh bacanya gini, ni. Nah, ketika belajar kosakata nih kamu, saya minta disiplin bacanya dengan nada yang benar. Bukan yang sekedar kamu ngerti, saya ngerti. Kalau itu sampai kapanpun pelafalannya nggak bakal bagus. Tapi kalau teman-teman mau pelafalan saya mesti bagus, maka ikutin. Yaitu disiplin. Oh nih, nada 3. Nih gitu ya. Nah begitu kita tahu, oh nih kamu bacanya begitu. Baru kita tahu nih, oh nada 3. Itu loh. Jadi bukan terbalik. Banyak orang itu berpikir nada itu dihafalin. Bukan, push. Itu bakal bikin orang frustasi. Makanya kenapa orang bilang Mandarin tuh nadanya sulit. Bukan, karena caranya salah. Jadi caranya adalah teman-teman lagi belajar, terutama yang mungkin baru pertama kali belajar dulu kosakata dengan pronunciation yang benar. Makanya ketika nanti review di rumah, saya berharap teman-teman jangan bacanya terlalu cepat. Sekarang bukan saatnya tuh ngomongnya cepat, push. Tapi kalau teman-teman mau basicnya bagus, bacanya satu-satu. Contoh ya, 自我介绍. Terus gimana cara patokan saya supaya bacanya benar? Silakan dengar ulang rekaman di post. Habis itu ngulang, ikutin saya maksudnya, kopas. 自我介绍. Sekarang bacanya mungkin teman-teman bilang, aduh, 自我介绍saya nggak tahu nih, nadanya nada berapa. Nggak usah dipikirin dulu. Tapi bacanya benar dulu. Teman-teman ingat teknikal kenapa anak kecil itu bisa ngomong, misalnya bahasa Mandarin, bisa ngomong bahasa Inggris. Apakah mereka tahu teori? Nggak tahu. Jadi nggak tahu apa namanya teori ini nada berapa. Tapi kenapa mereka mengucapkannya dengan benar? Karena mereka kopas. Jadi teknik itu dipakai dulu. Kalau teman-teman benar-benar sama sekali nggak ada basic atau merasa selama ini nada itu jadi satu momok, ada hal yang perlu diperbaiki, yaitu secara teknikal, teman-teman latihan baca di rumah, bacanya dengan nada yang benar. Sabar ya, sabar. Baca dengan nada yang benar, ketika sudah benar, oh, 自我介绍, memperkenalkan diri sendiri. 自 itu artinya diri sendiri. 我-nya adalah saya. Begitu kita udah kenal kosakata gitu ya, dan membaca dengan benar. Contoh, 介绍 itu artinya memperkenalkan. 介绍 itu adalah memperkenalkan. Nah, ketika kita mau nulis nih, contoh kita udah selama ini baca dengan benar. Ketika mau nulis, oh, 自我介绍, 自. Oh, saya tahu itu nada 4. Nanti ketika kita belajar apa namanya? Nada gitu ya. Ketika kita belajar nada, saya akan membentuk teman-teman mengenal itu nada berapa. Pelan-pelan, makanya sabar. Kalau sekarang langsung dikasih teman-teman hafalin ya, itu cara yang salah sebenarnya ya. Sekarang tugasnya teman-teman ikutin bacanya yang benar dulu sesuai nada gitu ya. Jadi tidak dipikirin dan tidak dihafalin dan ada beberapa. Kalau teman-teman bilang, oh Laoshi saya bisa loh hafal wo nada 3, ni nada 3. Boleh, kalau di awal mau dihafal begitu boleh banget. Tapi nada itu bukan dihafal untuk jangka panjangnya. Maksudnya cara menguasainya bukan dihafal ya. Oke ya. Semoga menjawab, tapi pelan-pelan, enjoy.
ikutin perjalanannya bersama saya. Akan saya kasih tahu, ini saatnya teman-teman mengenal ini nada berapa. Jadi ini masih tahapan awal ya, makanya prosesnya masih benar dulu. Oke, lanjut dari Anissa. Maaf, Laoshi, jiaju, cara bacanya gimana ya? Karena saya agak sulit baca cepatnya. Eh, tidak perlu dibaca cepat, jadi pelan-pelan aja. Contoh, 我家住在，我家住在 Alam Sutra. 我家住在 Alam Sutra. Ya, teman-teman bisa dengerin ulang rekamannya, diulang dan dikopas dan ditiru persis. Jangan dianalisa, ini nada berapa ya? Jangan, itu taruh dulu. Ya, supaya teman-teman tidak terlalu pusing hal yang lain, tapi fokus. Ya, jadi memang visi saya yaitu sambil teman-teman menguasai kosakata, sambil teman-teman bisa ngomong, praktek, tapi fondasi pronunciation-nya bagus dan cara belajarnya benar sehingga tidak akan ada momok. Aduh, bahasa Mandarin kalau udah nada itu sulit. Enggak, karena salah cara selama ini ya. Ada yang selama ini cara menghafal apa namanya belajar nada itu dihafal dulu, boleh ketik angka 1 selama ini dan boleh share juga. Kalau sudah dihafal ujung-ujungnya gimana rasanya? Boleh share karena maksudnya gini, teman-teman saya bukan lulusan China. Saya bersyukur bisa belajar bahasa Mandarin dari les, terus saya memang hobi, terus akhirnya berkembang. Dan saya senang banget gitu ya bisa share. Dan ini semua yang saya share adalah pengalaman saya pribadi, bukan teori. Bukan teori. Ya udah teman-teman hafalin aja, pokoknya hafalin aja. Tidak, itu teori. Tapi yang saya share adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya sudah jalanin, makanya saya share. Gitu ya. Oke, ada beberapa orang yang jawab 1. Iya. Jadi catatan bagi teman-teman untuk bisa menguasai nada bukan dihafal, bukan. Cara pertama, baca dengan benar dulu. Jadi usahakan teman-teman disiplin, ingat pesan saya, mumpung dari awal tuh teman-teman disiplin baca nada. Kalau nanti udah, misalnya udah levelnya di atas, artinya kosakatanya udah banyak, baru berasa pelafalan saya kurang, teman-teman turun lagi, beresin fondasi basic yaitu pelafalan. Jangan muter-muter di situ. Mendingan dari awal tuh fokus cara bacanya yang benar. Ya, makanya ini disiapin rekaman. Teman-teman berpikir kenapa ada rekaman? Karena itu, gitu ya. Oke? Jadi 自我介绍，我们来学习自我介绍 ya. Nanti teman-teman bisa apa namanya? Dengerin rekaman sambil apa namanya? Ditiru gitu ya. Oke. 再来是 iya, kalau Ilham katanya fokus ke cara baca. Iya, itu dulu basic. Makanya technical apa ya kayak maksudnya proses caranya masih benar. Kalau enggak orang frustasi belajar bahasa Mandarin. Saya cuma mau bilang sebenarnya nggak sulit, tapi cara apa namanya langkahnya itu belum tepat sehingga membuat orang yang belajar itu frustasi. Jadi teman-teman yang di sini kalau sudah tahu ini, tolong sampaikan juga ke temannya yang mungkin hari ini belum ikut dan masih punya pandangan bahasa Mandarin sulit. Enggak, cuman caranya aja salah langkah. Kayak kita salah langkah, kita nggak akan sampai tujuan, bener nggak? Tersesat gitu ya. Nah, eh belajar konsonan dulu baru nada. Iya, nggak apa-apa. Memang belajar pronunciation sama cara baca ya. Teman-teman nanti di rumah diputar ulang rekaman yang tadi saya baca. Dan minggu berikutnya kita akan latihan jawab gitu ya. Oh, misalnya 你叫什么名字？我叫 Ilham. 你呢? Bagaimana dengan kamu? Gitu ya. Nanti saya akan kasih simulasi cara conversation. Silakan ini di-review di rumah, cara baca, terus hafalin juga kosakata. Kalau kosakata dihafal ya, iya. Kalau kosakata harus hafal. Kalau nada, jangan dulu. Jangan analisa. Nih, nada berapa ya? Jangan ya, itu jangan dianalisa dulu. Saya tidak mau kasih beban di situ. Tapi kalau kosakata harus hafal ya? Iya, kalau kosakata iya. Misalnya, saya, 介绍 memperkenalkan. Terus, 叫 bernama, itu harus dihafal ya? Iya, itu harus dihafal ya. 你叫什么名字? Siapakah namamu? Itu harus dihafal. Iya, di awal ini harus dihafal. Ya, oke? Itu dulu ya. Jadi saya berharap teman-teman juga review di rumah.
saya lebih fokusnya kasih step technical, terus pronunciation, teman-teman latihan. Kalau teman-teman latihan di rumah, ditambah sesi saya, sama teman-teman nanti ketemu saya offline, bagi teman-teman yang bisa ketemu offline, itu jadi perpaduan yang bagus ya. Jadi saya lebih ke mengasih tahu teman-teman, oh ini loh stepnya, terus pronunciation yang benarnya. Teman-teman perlu latihan supaya lebih oke lagi sama tugasnya menghafal kosakata, mumpung kosakatanya nggak banyak. Sama satu lagi, kalau bagi teman-teman yang available bisa ikut offline, itu kan lebih oke, karena ketemu saya langsung saya kasih tahu kan, per pribadi ya kan, per pribadi pasti beda. Nah, setelah itu teman-teman akan jadi makin oke, makin paham, makin dapat feelingnya. Itu sih prosesnya ya. Jadi enjoy menurut saya. eh yang tidak perlu dihafal, jangan dihafal dulu ya. Oke, 好，我们先到此，kita sampai sini dulu. Silakan di review di rumah ya. Dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. 谢谢大家，谢谢班长，拜拜，再见。谢谢老师，老师再嗯见。谢谢老师，拜。哇塞。谢谢老师，谢谢。